Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semoga Allah Bapa memberikan kasih dan sukacita yang melimpah dalam kehidupan saudara selama ini. Dan kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya lebih nyata lagi. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan malam ini. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk sepanjang hari ini yang telah kami lalui bersamamu. Apapun yang telah terjadi, keberhasilan ataupun kegagalan, hal-hal yang baik ataupun yang kurang baik, kami percaya Engkau akan memakai semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Bapa, saat ini kami mau memberikan waktu kami yang terbaik sebelum istirahat malam kami untuk bersatu teduh dan menerima makanan rohani kami. Berbicaralah ya Bapa, dan sampaikanlah benih kebenaran firman-Mu yang akan mengajar, mengubahkan, dan menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan banyak sekali menyinggung tentang pentingnya hati atau heart dalam istilah bahasa Inggrisnya. Di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati atau heart atau jantung merupakan organ penting bagi tubuh kita yang menyaring dan memompa darah bagi organ-organ tubuh lainnya. Dengan kata lain, ia menopang kehidupan organ tubuh lainnya. Hati dalam istilah rohani seringkali menunjuk kepada roh dan jiwa manusia. Oleh karena pentingnya fungsi hati dalam tubuh manusia, baik secara tubuh fisik maupun tubuh rohani, maka musuh menargetkan untuk menyerang hati kita. Serangan terhadap hati akan melumpuhkan kita dalam sekejap. Itu adalah serangan yang mematikan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita cara untuk melindungi hati kita, baik secara fisik maupun rohani. Mari kita baca ayatnya dalam Efesus 6 ayat 14. "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan." Ikat pinggang adalah tempat para tentara Romawi meletakkan pedangnya dan berfungsi untuk menopang baju sirah. Baju sirah adalah bagian paling penting dalam seragam tentara karena berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh yang vital dari serangan musuh yang mematikan. Kita akan melindungi hati kita apabila kita melakukan kebenaran dan keadilan dalam hidup kita sehari-hari. Hal-hal yang benar untuk dilakukan bagi tubuh fisik kita adalah memberi makanan yang bergizi dan sehat, beristirahat yang cukup, berolahraga, minum air putih dalam jumlah yang cukup, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Hal-hal yang benar untuk dilakukan bagi tubuh rohani kita adalah berdoa, membaca firman, melakukan firman, memuji dan menyembah Tuhan, berpuasa, beribadah, bersekutu dengan saudara seiman, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus melakukan hal-hal yang benar dan adil kepada orang lain. Jangan menipu, jangan berbohong, jangan berselisih, jangan bertengkar, mengasihi, mengampuni, bersabar, dan lain sebagainya. Jika kita tidak melakukan kebenaran dan keadilan dalam hidup kita, artinya kita tidak memakai perlengkapan kita untuk melawan si jahat, dan otomatis tanpa kita undang, si jahat pasti menyerang kita.
Hal ini adalah salah satu penyebab masalah yang terus-menerus datang dalam hidup kita dan kita mengalami kekalahan. Juga menjadi salah satu penyebab doa-doa kita kepada Tuhan tidak terjawab, yaitu karena kita tidak melakukan kebenaran dan keadilan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, melakukan kebenaran dan keadilan bukanlah syarat agar Tuhan lebih mengasihi kita atau agar kita memperoleh keselamatan. Tetapi hal ini dikatakan oleh firman Tuhan agar kita bisa bertahan terhadap serangan si jahat. Ini adalah perlengkapan kita untuk bertahan hidup dalam segala pergumulan kita. Marilah kita mengingat untuk selalu mengenakan ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini dan semoga dapat memberkati kita semua dalam pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas firman-Mu malam ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengenakan ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan dalam hidup kami. Karena kedua hal ini akan melindungi hati kami dari serangan musuh dan kami mengerti bahwa dalam hidup kami di dunia ini akan selalu terjadi serangan terhadap kami dan kami memerlukan hikmat-Mu yang mengajarkan kami untuk bertahan. Kuatkan kami ya Bapa dengan firman-Mu yang membuat kami bertumbuh setiap hari. Kami percaya Engkau menghargai dan memberkati orang-orang yang setia mendengarkan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa. Setelah selesai saat teduh ini, kami akan beristirahat. Kami berdoa agar kiranya Engkau memberkati kami dengan tubuh yang sehat yang bisa kami pakai untuk melakukan kehendak-Mu di bumi ini. Lingkupilah hati dan pikiran kami dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mau mendoakan Indonesia, kami mengasihi Indonesia, dan kami percaya Engkau juga mengasihi Indonesia. Biarlah kasih-Mu dirasakan oleh orang-orang di Indonesia, terutama anak-anak-Mu yang berada di Indonesia. Biarlah kasih-Mu mengubahkan dan memulihkan banyak hal. Rumah tangga dipulihkan, hubungan keluarga dipulihkan, kesehatan yang rusak dipulihkan, keuangan yang rusak dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.